Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Putri Lupitasari. Saya dari jurusan Tadis Matematika semester 6 kelas B. Baik, video pembelajaran kali ini saya buat sebagai pemenuhi tugas dari mata kuliah analisis real. Jadi materi yang akan saya jelaskan dari video pembelajaran ini yaitu materi tentang barisan bagian pada teorema, khususnya pada teorema 2.4.5 atau disebut dengan teorema kriteria divergensi. Langsung saja kita masuk pada materinya. Teorema 2.4.5 atau yang disebut dengan teorema kriteria divergensi merupakan salah satu dari teorema barisan bagian. Bunyi dari teorema ini yaitu jika barisan bilangan real X sama dengan Xn memenuhi salah satu sifat berikut, maka barisan X disebut divergen. Sifat-sifat yang dimaksud dari teorema ini yaitu yang pertama, X mempunyai dua barisan bagian, di mana X yang pertama sama dengan XNK dan X yang kedua sama dengan XNR dengan limit keduanya tidak sama. Jadi maksud dari sifat yang pertama ini, X dapat dikatakan divergen apabila X mempunyai dua barisan bagian, di mana barisan bagian yang pertama X sama dengan XNK dan X yang kedua sama dengan XNR dengan limit yang berbeda. Untuk sifat yang kedua, X tidak terbatas. Jadi syarat dari sifat yang kedua ini, X dapat dikatakan divergen apabila X tidak terbatas. Jadi X dapat dikatakan divergen apabila memenuhi salah satu dari sifat dari teorema kriteria divergensi ini. Selanjutnya mari kita buktikan dari sifat-sifat dari kriteria divergensi ini. Untuk membuktikannya, yang pertama, sifat yang pertama di mana tadi berbunyi X mempunyai dua barisan bagian, di mana barisan bagian yang pertama X sama dengan XNK dan X yang kedua sama dengan XNR dengan limit keduanya tidak sama atau dapat kita katakan limitnya berbeda. Nah, untuk membuktikan sifat yang pertama ini, kita misalkan di mana X kita bagi menjadi dua barisan bagian. Jika X yang pertama, X barisan bagian yang pertama, X sama dengan XNK dengan XNK konvergen ke X, dan X yang kedua sama dengan XNR dengan XNR konvergen ke X bintang, di mana X tidak sama dengan X bintang, maka X dapat kita katakan divergen. Jadi bisa kita lihat dua barisan bagian yang dibentuk dari X bilangan real tersebut. X yang pertama XNK dengan XNK konvergen ke arah X. XNK ini bisa kita lihat K-nya yang bergerak dari 1 sampai seterusnya. Sedangkan X yang kedua XNR dengan XNR konvergen ke X bintang. Jadi R-nya yang bergerak dari 1 sampai seterusnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa kedua barisan bagian tersebut memiliki batas atau limit yang berbeda. Maka bukti dari sifat yang pertama itu bisa dikatakan divergen. Selanjutnya untuk sifat yang kedua, X tidak terbatas. Pada awal-awal definisi limit barisan sudah disebutkan bahwa kalau X
tidak memiliki barisan konvergen, maka X terbatas. Maka kontraposisi dari pernyataan tersebut yaitu jika X tidak terbatas, maka X disebut divergen. Nah, jadi bisa dikatakan kebalikan dari jika X tidak memiliki barisan konvergen, maka X terbatas. Maka kebalikannya, jika X terbatas, maka X disebut divergen. Itulah pembuktian dari sifat-sifat kriteria divergensi. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, tunjukkan bahwa barisan X sama dengan min 1 pangkat N adalah divergen. Penyesalannya, jadi kita dari barisan X dari soal, kita bagi barisan X-nya menjadi dua barisan bagian, di mana barisan bagian yang pertama X sama dengan min 1 pangkat 2N. Kenapa pangkat 2N? Jadi yang untuk barisan bagian yang pertama ini kita harapkan konvergennya ke arah yang genap. Jadi barisan bagian X yang pertama sama dengan min 1 pangkat 2N sama dengan 1, 1, 1 dan seterusnya. Jadi konvergennya ke 1. Untuk bagian barisan yang kedua, di mana X sama dengan min 1 pangkat 2N dikurang 1. Jadi kenapa pangkatnya 2N dikurang 1? Kita harapkan konvergennya ke arah yang ganjil. Karena itu pangkatnya 2N dikurang 1. Jadi barisan bagian yang kedua ini X sama dengan min 1 pangkat 2N dikurang 1 sama dengan min 1, min 1, min 1 dan seterusnya. Jadi konvergen bagian yang kedua ini ke arah min 1. Nah, dari penjelasannya bisa kita lihat bahwa dua barisan bagian yang telah dari barisan bagian X terdapat limit yang berbeda. Tadi sudah dijelaskan pada materinya bahwa syarat dari X dikatakan divergen apabila memenuhi salah satu dari sifat kriteria divergensi. Nah, untuk contoh soal ini memenuhi sifat pertama dari kriteria divergensi. Maka untuk soal ini X-nya dikatakan divergen. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Nah, pada contoh soal yang kedua, tunjukkan bahwa barisan 1, setengah, 3, seperempat dan seterusnya adalah divergen. Nah, penjelasannya kita namakan barisan dari 1, setengah, 3, seperempat ini kita beri nama barisannya dengan barisan Y, di mana Y sama dengan YN. Nah, kita misalkan YN sama dengan N, di mana jika N ganjil, maka untuk YN-nya, barisan YN-nya yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Untuk YN sama dengan 1 per N jika N-nya genap, maka barisan YN-nya yaitu setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan sampai seterusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari barisan Y ini sudah jelas bahwa konvergennya tak terhingga. Nah, ini memenuhi sifat dari kriteria divergensi yang kedua, sifat yang nomor 2, yaitu dimana tadi disebutkan bahwa X tidak terbatas. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa barisan Y dari soal ini tidak terbatas. Maka untuk barisan Y pada soal ini dikatakan divergen. Baik, itulah sedikit penjelasan dari materi teorema 2.4.5 atau yang disebut dengan teorema kriteria divergensi, yang merupakan salah satu teorema dari barisan bagian. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.